Melihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan Betul Pak, menyalahkan wewenang, menyalahgunakan wewenang Pak. Karena di Indonesia itu tidak usah ada orang-orang baik, orang jahat semua aja. Dan sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika anak-anak tawuran, ketika ada korban pembacokan, apakah Anda turun tangan? Apakah Anda turun ke lapangan? Apakah Anda ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda hanya bisa menggonggong di sosial media dan Anda menentang apa yang dilakukan yang terbaik oleh Gubernur Jawa Barat. Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda sudah lakukan untuk Jawa Barat? Kalau hanya sebuah omongan tanpa tindakan, semua orang juga bisa Pak. Tapi Anda tidak pernah berpikir bagaimana masa depan anak-anak untuk jadi yang terbaik di Indonesia. Anda juga tidak pernah berpikir bagaimana anak-anak Indonesia ke depannya. Yang Anda pikirkan melanggar. Anda ngomong apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu melanggar hak asasi manusia. Orang HAM-nya aja ngizinin kok. Jadi apa yang dipermasalahkan? Jika Bapak hanya untuk mengotori kebijakan-kebijakan terbaik di Jawa Barat, udah Bapak gak usah ikut campur aja. Saya tahu Pak, orang-orang seperti itu bukan asli orang Jawa Barat, tapi rata-rata orang pendatang. Contoh penggusuran di Sukahaji, sudah tahu itu tanahnya tanah Sakura, bukan tanah pribadi. Dan ketika warga asli pribumi Bandung berbicara, saya nggak ikut campur urusan tanah. Mereka orang Batak, yang demo itu orang Batak. Jadi menurut saya problematika di Indonesia udah nggak aneh hal-hal seperti ini Pak. Karena kenapa? Orang-orang yang di atas itu tidak mau ada kebijakan-kebijakan yang baik yang terjadi dan diterapkan di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia itu hukumnya ringan. Kenapa saya bilang hukumannya ringan? Orang-orang jahat aja hukuman pidananya cuma 6,5 tahun kok, 6 tahun setengah. Padahal korupsinya udah jelas merugikan negara, merugikan masyarakat gitu. Dan sekarang anak-anak dibawa ke barak militer bukan untuk dijadikan latihan perang Pak, bukan. Cuman dididik kedisiplinan. Makanya jadi orang jangan tolol, jangan bodoh. Sesekali makan ikan biar pinter. Jengkel saya, jujur jengkel aja. Kenapa sih hal-hal seperti ini harus diperbincangkan dan harus dipermasalahkan gitu. Kemarin ada lagi yang membahas vasektomi. Pak Deddy bilang seperti ini, apabila ada keluarga yang anaknya 7, ada keluarga yang anaknya 6, 5, tolong kalau mau bikin anak lagi pakai pengaman atau enggak laki-lakinya dipakai KB, bukan disuruh vasektomi. Sampai pada akhirnya jadi bahan perbincangan. Dan saya perjelas sekali lagi, kalau menyusur berita Anda harus tahu dari awal sampai akhir. Jangan hanya menggonggong di depan sosial media demi sebuah ketenaran yang tidak berfaedah. Karena apa? Contoh-contoh Indonesia itu seperti ini. Katanya Indonesia mau maju, katanya Indonesia mau jadi emas. Kalau ngomongin Indonesia mau jadi emas, tai saya juga emas Pak, warna kuning. Tapi emas itu apa yang dimaksud disebut dengan Indonesia emas itu apa? Indonesia emas itu hanya disebut dengan lambang Monas yang di atasnya ada emas. Belum jadi Indonesia emasnya, belum. Indonesia kaya korupsi Pak. Kalau Anda harus tahu. Jadi Anda jangan hanya mudah menggonggong di sosial media. Deddy Mulyadi itu seolah-olah menggunakan kewenangannya seenaknya dia, seenaknya jajat dia. Membawa anak-anak masuk ke barak militer itu pelanggaran HAM. Orang HAM-nya aja ngizinin kok. Apa yang harus dipermasalahkan Pak? Aneh saya dengan pemerintah di Indonesia saling makan, saling caci maki, saling menjelekan. Beda partai, beda pendirian, beda kebijakan jadi masalah perbincangan. Tolong di Indonesia untuk para pemerintah jangan jadikan masyarakat sebagai budak opini untuk mendengarkan ocehan-ocehan kalian yang tidak berfaedah. Kami sudah muak yang katanya Indonesia merdeka tapi pemimpinnya masih berdebat dengan hal-hal sepele. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Mau sampai kapan Indonesia terus-terusan menjadikan hal problematika dalam hal-hal seperti ini? Menurut saya, tolonglah hal-hal yang udah bijak, hal-hal yang udah baik itu harusnya ditingkatkan, bukan malah jadi bahan perdebatan. Mau jadi apa Indonesia ke depan kalau terus-terusan seperti ini? Demo mahasiswa, tawuran anak-anak sekolah. Apa KPAI dan perlindungan anak turun ke jalan? Apa KPAI dan perlindungan anak ikut bertanggung jawab? Gak ada.
Mereka hanya menggonggong, ini saya ikut sedih, ini saya ikut sedih, tapi mereka tidak pernah merasakan sedihnya orang tua yang jadi korban. Mereka tidak pernah merasakan sedihnya orang tua yang menjadi anaknya jadi pelaku tawuran. Mereka hanya bisa menggonggong dan menggonggong. Tanpa mereka sadari, kami butuh pemimpin yang bijaksana, Pak. Bukan hanya sekedar omong kosong. Bansos kami masih bisa cari makan sendiri, tapi kebijakan yang otaknya berpikir cerdas untuk masa depan susah. Maka dari itu saya sarankan terhadap pemerintah, berhentilah kalian berdebat dan jangan membuat masyarakat seperti boneka. Dan ingat satu hal lagi, untuk pribadi saya tidak bisa di-style siapapun dan tidak bisa disetir siapapun. Saya punya prinsip pendirian saya sendiri. Kalau Anda berpikir negatif tentang kebijakan yang saat ini dilakukan, saya berpikir positif. Dan satu hal lagi, kalau misalkan Komnas HAM melanggar atau melarang, dan KPAI juga melarang, LPAI juga melarang, saya berani taruhan, ayo kita turun ke jalan kapan-kapan. Lihat di tengah-tengah kota Bandung ketika malam hari. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa disimak baik-baik dan kupingnya juga mudah-mudahan bersih biar bisa mendengarkan omongan saya. Terima kasih.